Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati SPD. Saya guru di SDN Negeri 12 Tindajang, Kecamatan Suli Barat. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan praktek baik saya sebagai guru di SD Negeri 12 Tindajang dengan program yang saya beri nama TUNAS, Terapkan Pembelajaran Mendalam untuk Nalar Anak Siswa. Program ini saya kembangkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan nalar anak melalui pembelajaran mendalam. Awal pelaksanaan program ini berangkat dari pengamatan saya terhadap proses pembelajaran di kelas. Saya mendapati bahwa sebagian besar siswa hanya menunggu instruksi guru, belum terbiasa bertanya, belum mampu menjelaskan alasan dari jawabannya, dan lebih fokus pada menghafal daripada memahami konsep. Contoh yang sangat nyata adalah saat saya mengajar IPA. Ketika saya bertanya, "Apa yang kamu pelajari hari ini?" Sebagian besar siswa menjawab singkat, "Belajar IPA, Bu." Mereka belum bisa menjelaskan makna pembelajaran tersebut. Pertanyaan-pertanyaan guru sebelumnya juga masih bersifat rendah, seperti apa itu perubahan wujud, atau sebutkan macam-macamnya. Padahal untuk pembelajaran mendalam diperlukan pertanyaan seperti mengapa es mencair lebih cepat di bawah sinar matahari, atau bagaimana cara memperlambat pencairan es. Selain itu, belum ada program yang secara khusus menumbuhkan kemampuan bernalar siswa secara sistematis. Inilah titik awal lahirnya program TUNAS. Dalam penerapan awal pembelajaran mendalam, saya menemukan 4 tantangan besar. Pertama, siswa tidak terbiasa menggunakan nalar tinggi. Ketika saya bertanya, "Mengapa kamu memilih jawaban itu?" Banyak siswa menjawab, "Karena ada di buku, Bu." Contoh lain saat saya bertanya, "Bagaimana cara membuktikan bahwa es menyerap panas ketika mencair?" Siswa menjadi bingung karena mereka terbiasa mencari jawaban, bukan membuktikan. Kedua, rendahnya budaya bertanya. Dalam satu kelas berjumlah 17 siswa, hanya 1-3 anak yang berani angkat tangan. Salah satu siswa bahkan berkata, "Saya takut salah, Bu, nanti ditertawakan." Ketiga, guru kesulitan membuat pertanyaan tematik. Sebelumnya saya hanya membuat pertanyaan yang jawabannya tunggal, padahal pembelajaran mendalam memerlukan pertanyaan terbuka, seperti bagaimana pendapatmu tentang fenomena ini? Bagaimana jika? Apa alasannya? Keempat, aktivitas pembelajaran masih kurang variatif. Pembelajaran eksploratif seperti eksperimen, observasi, diskusi, dan proyek sederhana jarang dilakukan. Ini menjadi tantangan yang harus saya jawab melalui program TUNAS. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya mengambil beberapa langkah strategis dan terstruktur. Menyusun RPP pembelajaran mendalam. RPP saya merancang berorientasi pada pertanyaan tematik, aktivitas eksploratif, pengalaman inquiry, asesmen otentik, dan refleksi. Contoh pertanyaan tematik IPA saya buat menjadi mengapa es mencair lebih cepat di luar ruangan, atau bagaimana membuktikan terjadinya penguapan. Pembelajaran berbasis inquiry. Saya membimbing siswa melalui langkah-langkah mengamati fenomena, mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data, menganalisis, menyimpulkan, mempresentasikan. Contoh, siswa mengamati es yang diletakkan di 3 tempat berbeda. Mereka mencatat kecepatan mencair dan mendiskusikan penyebabnya. Diskusi menghasilkan pemahaman yang jauh lebih mendalam dibanding hanya membaca dari buku. Teknik questioning berlapis. Saya membuat 3 tingkatan pertanyaan. Level pertama, mengingat. Apa itu perubahan wujud? Level kedua, menganalisis. Mengapa es mencair lebih cepat di tempat hangat? Level ketiga, mengevaluasi atau mencipta. Bagaimana cara menjaga es agar tidak cepat mencair saat piknik? Pertanyaan ini membuat siswa berpikir lebih tinggi dan kreatif. Aktivitas kolaboratif. Siswa saya bagi ke dalam kelompok kecil. Contoh tugas kelompok, jelaskan mengapa air berubah menjadi uap ketika dipanaskan dan berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing kelompok kemudian
mempresentasikan hasilnya, dan memberi tanggapan pada presentasi kelompok lain. Asesmen otentik. Saya tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses, cara bertanyanya, cara menyampaikan pendapat, proses diskusi, kualitas laporan eksperimen, serta refleksi siswa. Rubrik saya buat agar siswa memahami standar keberhasilan mereka. Refleksi akhir pembelajaran. Setiap pembelajaran ditutup dengan pertanyaan reflektif. Apa hal baru yang kamu pelajari hari ini? Apa konsep yang membuatmu penasaran? Jika kamu ilmuwan, apa percobaan berikutnya yang ingin kamu lakukan? Refleksi ini membuat siswa lebih menyadari proses belajarnya. Setelah beberapa minggu menerapkan program Tunas, saya menemukan berbagai perubahan nyata. Pertama, kemampuan nalar siswa meningkat pesat. Dari awal hanya 1-3 siswa yang berani bertanya, kini 10-13 siswa aktif mengangkat tangan. Mereka mulai bertanya hal-hal seperti, mengapa air panas lebih cepat menguap? Bagaimana cara memperlambat pencairan es? Ini menunjukkan kemampuan berpikir kritis mulai tumbuh. Kedua, siswa mampu menghubungkan konsep dengan kehidupan nyata. Contoh nyata, setelah pembelajaran tentang pengembunan, seorang siswa berkata, Bu, saya sekarang tahu mengapa kaca kamar mandi sering berembun waktu mandi air panas. Ini adalah bukti bahwa pembelajaran sudah bermakna. Ketiga, kemampuan diskusi dan kerjasama meningkat. Siswa mampu menyampaikan pendapat, mengkritisi argumen dengan santun, dan menyelesaikan tugas kelompok bersama. Keempat, saya sebagai guru menjadi lebih kreatif dan reflektif. Saya lebih terlatih dalam menyusun pertanyaan HOTS, merancang aktivitas eksploratif, dan melakukan asesmen autentik. Kelima, suasana kelas menjadi hidup, interaktif, dan menyenangkan. Siswa tidak lagi hanya menjawab apa, tapi sudah mulai menjawab mengapa dan bagaimana. Program Tunas membuktikan bahwa pembelajaran mendalam dapat mengembangkan kemampuan nalar, meningkatkan keberanian, dan memperkaya pemahaman siswa. Saya berkomitmen untuk terus mengembangkan program ini sebagai bagian dari peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri 12 Lindajang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.